balik lagi di GB Media Channel. Di video kali ini kakak mau bahas soal UTBK untuk subtes bahasa Inggris. Nah, biasanya ini tuh gabung sama PPU. Cuma sekarang kita pisahin dulu ya, supaya lebih fokus aja untuk ngejelasin contoh soalnya. Oke, langsung aja sebelum kita berlama-lama lagi, kakak mau mulai dari materinya dulu nih, karena emang ada beberapa materi kan di bahasa Inggris. Sebenarnya sih agak mirip sama materi bahasa Indonesia ya. Dia tuh tentang ada paragrafnya gitu ya, terus ada tentang makna kata. Nah, di sini kita mulai dari informasi spesifik. Jadi bisa kalau di bacaan itu pasti kita disuruh nyari informasi yang tertera di dalam bacaannya kan. Nah, ini tuh adalah strategi untuk menemukan informasi spesifik dari pertanyaan yang menggunakan tiga kata ini. Why ya, bisa why, terus bisa which atau how. Ini yang lebih sering gitu ya untuk ditanyain. Nah, untuk menjawab pertanyaan tiga ini, biasanya cara cepetnya itu kita harus nemuin dulu kata kuncinya atau keywordsnya. Jadi strategi yang bisa kita pakai yang pertama pasti cari keywordsnya dulu dari pertanyaan atau soal yang diminta. Setelah itu baru kita cari gagasan yang ada di teks yang mirip sama keywordsnya. Dan baru kita analisis kira-kira ini jawabannya yang diminta atau bukan ya. Nah, ini adalah contoh bacaannya nih. Ini lumayan panjang ya. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Nah, soalnya, in which lines of the text does the author mention the sight of army ants? Jadi dia nanya di baris keberapa ya. Oke, lines itu baris ya, bukan sentence atau kalimat. Jadi kita lihatnya itu nanti baris. Nah, yang ditanya itu yang disuruh kita cari adalah di mana dia membahas tentang sight. Sight itu dari kata see, berarti penglihatan dari si army ants-nya atau pasukan semutnya gitu ya. Nah, ini udah ada nih angka-angkanya, tinggal kita cek and recheck berarti kalau kayak gini ya. Keywordsnya itu ada di sini. Di soalnya itu adalah sight. Oke, berarti kita cari mulai dari line 2 sampai 3. Oke, cara ngitung lines bisa ya, tinggal dihitung aja ini line 1, line 2, line 3 gitu ya. Jadi nggak dilihat tanda titik atau tanda baca yang lain. Ini berarti line 4, line 5. Nah, line 2 sampai 3 berarti yang ini. Ya. Kalau kalian mau cari tahu dia ngomongin tentang apa, baru setelah kita nemuin ini line 2, kita mulai dari kalimat barunya. Berarti kalau creatures on earth ini nggak kita lihat ya, lihatnya dari setelah titik di sini. Nah, jadi ini with powerful mouth parts bla 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 gitu ya, sampai yang ketiga. Nah, baris ketiganya sampai berakhir titiknya gitu. Nah, kalau kita artiin kalimat yang ini tuh lebih kepada di sini powerful mouth parts. Jadi dia ngomongin tentang bagian mulutnya yang punya kekuatan gitu ya di si ants-nya tadi, di semutnya tadi. Nah, sedangkan tadi kita nemuin kata kuncinya itu sight atau penglihatan. Apakah di sini ada tentang sight? Kalau teman-teman nggak begitu bisa untuk menerjemahkan, tinggal cari aja kata kuncinya sight atau see ya, atau saw juga bisa, atau berhubungan dengan eyes misalkan ya, dengan mata. Nah, kalau teman-teman cari di sini itu nggak ada ya kata-kata yang tadi kita cari itu. Jadi udah otomatis 2 sampai 3 itu salah. Oke? Jadi yang A salah ya. Oke, kita lanjut ke yang B, line 11 sampai 12. Oke, ini tadi sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini ya. Oke. Ini kita lewat sampai, nah ini yang baru. There they stay for about 20 days. As the queens lays as many as segitu eggs gitu ya. Jadi ini ngomongin tentang eggs. Apakah ada tentang see atau sight tadi? Jawabannya juga nggak ada di sini aja. Di 11 dan 12 sudah otomatis salah. Next yang C, 16 sampai 17. Oke, kita lanjutin lagi. 13, 14, 15. Oke, kalau dari nomor 16 sampai 17, teman-teman cari ke sini. Ini dia berarti ada dua kalimat ya. Yang kalimat pertama dia nggak ada tuh tentang sight juga. Terus kalimat keduanya adanya tentang frightening ya, tentang enemies. Dia nggak juga nyebutin tentang si sight-nya. Nah, ini adanya justru powerful bite gitu ya, tentang attack-nya. Jadi 16-17 juga salah ya. Kemudian 18-19 bawahnya, 18-19. Apakah ngomongin tentang sight? Di sini kalau teman-teman cek itu juga
nggak ada ya. Ini adanya wounds, adanya breaking bodies, leaving the head gitu ya. Jadi 18-19 juga salah. Otomatis jawabannya itu 20 sampai 21. Yang mana itu lines-nya? Setelahnya di sini 20-21. Oke, apakah di sini ada tentang sight? Teman-teman bisa langsung dapat di sini. They are blind. Si Excitan Burselli-nya ini tuh blind. Berarti kan blind itu artinya buta kan? Berarti berhubungan dengan sight atau penglihatan. And cannot see. Ada kata kunci see-nya, pengganti dari sight tadi ya. Otomatis kalimat yang ada di line ini dia menjelaskan tentang si sight of ends-nya. Jadi udah otomatis itu jadi jawabannya. Gitu ya teman-teman. Jadi udah dapet ya yang tentang mencari informasi spesifik nomor ini, oke? Nah, untuk soal-soal yang lainnya bisa juga bentuknya itu nggak lines ya, jadi langsung kalimatnya aja gitu yang ditanya. Tapi kalau lines ini emang agak lebih menantang karena teman-teman juga harus cari itu ada di lines mana gitu ya. Oke, next ya, di materi selanjutnya untuk di bahasa Inggris ini ada tentang identifikasi informasi. Masih berhubungan sama informasi, cuman kalau yang ini bentuk soalnya itu tentang not true atau true. Jadi kita mencari apakah informasi ini benar tertera atau enggak ya. Di ini untuk menjawab pertanyaan seperti itu, strateginya yang harus kita lakuin untuk menjawab soal yang bentukannya begini. Pertama pasti harus keywords lagi ya. Keywordsnya harus pakai. Terus setelah itu kita baca sekilas informasi yang punya kata kuncinya. Jadi misalnya kata kuncinya ends tadi ya, semut. Kita cari nih yang ada semutnya itu di mana aja, kalimat mana aja. Sekilas aja gitu ya. Jadi kita harus bisa skimming, cara baca skimming atau baca cepat. Nah setelah itu baru kita lihat opsi jawabannya langsung dan dicek and dicek lagi. Nah misalkan kalau di opsi itu sesuai dengan yang ada di teks, otomatis itu true kan, atau di-mention gitu, dibahas di dalam teks. Tapi kalau dia salah, nggak ada ya berarti itu not mention atau tidak dibahas gitu ya. Nah soalnya biasanya kayak gini ya. According to the passage, which of the following is not true? Is not true atau is true bisa juga ya. Mana yang benar dan tidak benar. Atau all of the following are things that have potential energy except. Biasanya ada kata-kata except. Terus ada not mention sini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah sekarang kita langsung lihat contoh soalnya. Kita pakai bacaan yang sama kayak tadi. Nah soalnya ini soal SBMPTN juga tahun 2014 ya. Which of the following statements about soldier ants is not true? Berarti di bawah ini mana pernyataan yang tidak benar tentang soldier ants atau tentang tentara semut gitu ya. Nah, berarti kita cek dulu di sini yang ngomongin tentang ants itu ada sini ya. Kemudian di sini juga masih ngomongin ants kan. Ini army ants ya. Di sini juga oke, sampai bawah tuh dia ngomongin tentang ants semua ya. Tapi teman-teman harus cek juga di sini bukan cuman ants sebenarnya, ada soldier. Kata lain soldier yang tadi kita temuin di teks itu army ya. Army itu kan sama aja kayak kelompok semut gitu ya. Ya, semut, tentara semut gitu ya. Oke, jadi ini kata kunci lainnya bisa army atau soldier ants ya. Nah, setelah itu baru kita cek per opsinya. Not true berarti yang tidak sesuai dengan bacaannya. Mulai dari opsi A, people can use them to close wounds. Ini berarti untuk menutup luka ya. Oke, kata kuncinya kita ambil ya, aku saraninnya 1 atau 2 aja sih ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada wounds nih yang beda sama opsi yang lain. Jadi kita ambil wounds atau close one kalau teman-teman mau boleh. Nah, tinggal kita cari ada di mana sih wounds. Kalau wounds nggak ada berarti salah ya yang opsi A itu. Oke, di paragraf 1 wounds itu nggak ada ya. Kalau teman-teman cek, paragraf 2 juga nggak ada. Paragraf 3 belum ada. Oke, paragraf 4 belum ya. Paragraf 5 ada teman-teman di sini di akhir. Ya, jadi ini tentang Amazonian tribes have used soldier ants to close wounds. Berarti itu mirip kan sama kalimat yang ini ya. Jadi artinya itu betul. Berarti ini bukan jawabannya karena kita nyari yang not true, yang tidak sesuai dengan bacaan. Oke, lanjut yang B. They can see nothing ahead of them. Tentang si penglihatan tadi ada di sini ya. Oke, sini. Ini di soal sebelumnya sih ya tadi ya. Oke.
Berarti di sini kan dia bilang cannot see what is ahead of them, nggak bisa lihat apa yang ada di depan mereka. Jadi berarti ini betul ya. So ini bukan jawabannya juga. Oke, yang C, they have powerful bites. Kalau teman-teman ingat tadi kita pernah singgung tentang powerful bites, itu ada di sini teman-teman ya. Oke, soldiers also have powerful bite. Jadi itu juga betul. Oke, bukan jawabannya. Yang D, they lay many eggs. Mereka bertelur sangat banyak. Tadi ada sih tentang eggs ya, ada di sini ya. Nah, oke, tapi kan ini yang ditanya soldier ants ya, atau army ants. Sedangkan di sini yang ada itu queen. Berarti queen itu cuma satu ya, individu. Ini adalah ratunya semut. Kalau di lebah kan biasanya ada juga queen bee gitu ya. Dan di sini queen ants-nya. Jadi apakah ini soldiernya? Bukan. Maka di sini opsi D itu salah dan ini jawabannya. Harusnya bukan soldier ants kan yang lay eggs itu, tapi queen-nya gitu ya. Oke. Nah, ini terakhir kita ngomongin tentang arti kata. Kalau di bahasa Indonesia ini kayak sinonim atau antonim gitu ya. Nah, di sini ada juga di bahasa Inggris. Cuman mungkin kesulitannya kadang kita tuh nggak tahu ya tentang vocab itu. Jadi kadang kesusahan. Gimana caranya supaya kita bisa nyari tahu maknanya apa? Teman-teman bisa fokus ke dua hal. Satu, kalimat sesudahnya dan kalimat sebelumnya gitu. Jadi teman-teman harus lihat konteks kalimatnya dulu, baru bisa nentuin maknanya itu apa ya. Nah, jadi ini kan temukan kata, terus baca kalimatnya, cari tahu konteksnya apa. Misalnya soalnya itu which of the following is closest in meaning to the word apa gitu ya. In the, biasa langsung sentence berapa atau lines berapa. Ya, bisa replace by. Kalau replace by itu kan jadinya bisa diganti, berarti sinonimnya apa. Atau bisa juga refers to apa. Refers itu menunjukkan maknanya apa. Itu sama aja ya sebenarnya. Nah, sekarang ini ada juga contoh soalnya dari SBMPTN tahun 2014. Ini di bacaan yang sama kayak tadi ya. Nah, the phrase happen upon, oke, di line 22 is closest in meaning to apa? Paling mendekati artinya itu kemana? Ke kata yang mana? Oke? Nah, berarti di sini udah gampang sih karena dia di bold teman-teman. Tapi kalau di UTBK-nya biasanya nggak di bold, jadi teman-teman tuh harus nyari. Ini line 22 ini ada di mana? Setelah dicari baru dapat katanya. Oke, dan berarti ini kalimatnya di sini ya. When the groups happen upon a break in the path and bla 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 bla. Oke? Nah, yang harus kita tahu di sini adalah konteks kalimatnya dulu. Jadi kalau bisa teman-teman tuh artiin dulu sedikit demi sedikit ya kalimat ini ya. Oke, coba kita artiin. When the groups di sini maksudnya adalah, kita lihat kalimat sebelumnya. Ini lagi ngomongin tentang si army ants-nya kan ya. Oke, jadi when the groups, oke kita harus tahu dulu nih arti groups di sini tuh menunjukkan kemana. Nah, kita lihat di kalimat sebelumnya dia ngomongin tentang army ants kan. Jadi berarti ini lagi ngomongin tentang army ants-nya yang happen upon, kita belum tahu nih apa. A break. Break di sini tuh kayak semacam hole ya, atau lubang. Ya, teman-teman perlu tahu nih artinya ya. Jadi happen upon sebuah lubang, in the path. Path itu jalan atau arah yang kita lalui. Berarti si ants ini, kalau kita bisa menebak artinya adalah mereka menemukan sebuah lubang kan, ketemu lubang di jalan gitu kan. Baru kalimat setelahnya itu when the groups happen upon a break in the path, ants immediately link legs together. Mereka sesegera mungkin untuk menyambungkan kaki-kakinya gitu ya, supaya mereka itu bisa maju untuk melewati lubangnya. Berarti kan maksudnya gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman bisa memprediksi happen upon di sini adalah, nah teman-teman mungkin bisa memprediksikan ya, happen upon di sini itu maknanya sama dengan menemukan sebuah lubang gitu. Jadi yang sama artinya dengan menemukan adalah find ya. Find itu kan menemukan. Jadi happen upon di sini punya closest meaningnya find. Kalau meet itu bertemu, biasanya untuk subjek ya, atau orang gitu ya. Kalau avoid itu menghindar ya. Kalau need itu butuh, occur itu terjadi. Nah, terakhir nih ada lagi. Oke, ini kata-katanya boast.
the word boast in the passage means apa? Boast di sini ada di sini ya. Oke, seperti yang tadi kita lakuin, kita juga harus lihat konteks kalimatnya. Universities in Australia have been welcoming international students for more than a century. Jadi universitas di Australia. Oke, di sini universities in Australia berarti universitas-universitas di Australia, banyak ya, lebih dari satu, sedang menyambut mahasiswa internasional setelah sekian lama gitu ya. Dan hari ini katanya most campuses, berarti banyak kampus ya, banyak kampus yang boast ya. Kita belum tahu maknanya apa. An ethnic mix in the student. Jadi si kampusnya itu ngeboast campuran-campuran suku atau etnik yang ada di mahasiswa yang ada di sana gitu. Berarti boast di sini kira-kira apa ya? Kalau ada orang datang disambut terus, intinya tuh kan kayak memperlihatkan bahwa di sana itu ada suku yang sangat beragam atau etnik yang sangat beragam gitu kan ya. Lebih dari 50 katanya. Sini 50 atau lebih nationalities. Berarti kan kalau kayak gitu seolah-olah mereka itu memperkenalkan ya bahwa di sana tuh ada ethnic mixnya. Berarti sama kayak promote atau mempromosikan, memperkenalkan gitu ya. Kalau allow itu kan mengizinkan. Kalau over itu kayak menawarkan ya. Over menawarkan. Possess itu menemukan atau lebih memiliki sih ya, kepunyaan soalnya kalau possess. Praise itu memuji ya. Nah, jadi kalau di sini boast itu bisa artinya membanggakan diri gitu ya, bisa kayak praise gitu kan. Tapi kan kalau di sini bukan itu, dia tuh maksudnya untuk memperkenalkan sesuatu, jadi lebih condong ke yang promote gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini dia untuk pembahasan soal bahasa Inggris. Setelah ini di akhir kakak punya PR juga nih buat kalian, jadi kalau misalkan bisa jawab langsung aja ditaruh di kolom komentar. So, kalau kalian masih mau belajar lagi tentang soal-soal UTBK lainnya, tetap tontonin video kita di GP Media Channel karena kita akan selalu bahas untuk soal-soal UTBK. See you on the next video, bye!